Karena ibadah kan tapi nggak pernah kerja. Dia cari pembenaran gitu. Daripada kalau ibadah mulu kalau pernah kerjaan gitu, ini nggak akan selesai. Padahal di dalam pekerjaan itu ada ibadah, dalam ibadah itu ada pekerjaan. Jadi kalau selesai harus dibuat terpisah, gitu. Nggak boleh. Islam itu adalah kamil, syamil, wa mutakamil. Islam itu adalah agama yang bersifat integral, holistik. Tidak boleh diterjemahkan secara parsial. Contoh nih lagi ngetren sekarang. Gus, ada nggak sih politik dalam Islam? Ada. Politik dalam Islam ada. Tetapi Islam itu isinya bukan politik doang gitu. Islam tuh nggak isinya melulu politik. Ngapain kita ngomong politik mulu? Ini karena yang kompol, jadi tau kompol. Ngomong politik. Juga kita nggak bisa ngomongin masalah pengajian terus juga nggak bisa. Harus juga ngomong tentang kehidupan, tentang pekerjaan. Boleh dong. Jangan sampai kita gara-gara meeting misalnya membuat bisnis plan atau strategic marketing gitu lagi semangat, lagi serius. Dunia aja lu diurusin, bukan dunia ini masalahnya. Kita punya kewajiban juga untuk mempersiapkan pekerjaan kita dengan baik. Clear ya sampai di sini. Oke. Ini poin 1. Ini boleh saya keluarin ya. Mau dipoto dulu boleh. Silakan. Sekarang kita masuk pada poin kedua. Masing-masing kita harus tahu ya outputnya. Dan itu manusiawi, fitrah. Output ibadah itu adalah barokah. Output muamalah rupiah. Biar sama ahnya. Tadi kan kita udah puisi juga. Ya kan? Kalau di Amerika lain lagi dolar. Ya. Oke. Dan perlu dicatat, barokah ini tidak ada produksinya di dunia. Jadi manufacturingnya langsung langit. Yang ngasih langsung Allah. Walaupun Anda pergi ke toko barokah, yang punya Pak Barokah belum tentu ada barokahnya sana. Walaupun itu cuma judul doang, belum tentu. Ya. Karena hakikatnya memberikan barokah itu bukan manusia. Jadi jangan minta barokah dari manusia. Maaf ya, even itu seorang habaib, seorang kiai, asatid, seorang syekh, tetap bukan dia yang memberikan barokahnya. Allah berikan barokah melalui sarana beliau. Boleh. Tapi jangan dinisbatkan beliau sebagai orang yang memberikan barokah. Bukan. Barokahnya dia Allah. Kalau beliau paham, insya Allah mereka akan mengatakan, bukan saya ngasih berkah. Beda kalau di Betawi, berkat. Aneh itu. Anggap resek. Kalau habis tahlilan, bawa berkat Ustaz. Jamaah cuma satu kantong, kalau Ustaz itu bisa 3 atau 4 gitu kan. Oke ya? Oke. Ini outputnya adalah berkah. Jadi kalau kita ibadah nggak dapat berkah, berarti ada something wrong di dalam ibadah kita. Mesti dibereskan. Oke. Yang kedua adalah apa outputnya dari muamalah? Rupiah. Asal udah kerja keras, ibadah juga kurang-kurang. Kenapa duit segini-gini aja ya? Gaji nggak naik-naik, ya karir mentok gitu. Ada apa sih? Divisi sebelah, pegawai baru, gitu kan? Sholatnya nggak pernah, puasa juga nggak pernah. Paling ngomongnya Ramadan doang gitu deh. Tapi gajinya kenceng deh, naik jabatan. Wah nggak adil Tuhan. Itu langsung dia mulai punya persepsi. Padahal di sini juga punya aturan, ada SOP-nya. Ini ada SOP-nya, nggak ada SOP-nya. Jadi nggak maaf ya. Lantaran karena dia itu rajin sholat, rajin puasa, itu langsung naik jabatan. Kan bukan itu ukurannya bukan soal itu. Setahu saya di SOP perusahaan itu nggak begitu aturan mainnya. Saya pakai kinerja yang dia. Kompetensi, dedikasi, komitmen itu kan dilihat. Oke? Udah dari sini. Ini poin kedua supaya jangan sampai salah berharap, salah orientasi. Ingin cari berkah di muamalah nggak bakal dapat. Lewat kerja dapat berkah nggak bisa. Kecuali kerja yang diniatkan ibadah baru dapat berkah. Kemudian ya jangan berharap ibadah dapat rupiah. Ibadah itu ngasihnya hadiahnya, rewardnya adalah barokah. Kecuali ibadahnya dengan nuansa bekerja, baru dapat. Jadi kesimpulan kita, hidup ini harus dikejar dua-duanya. Rupiah dan berkah. Mana yang harus didahulukan? Ini dulu. Baru ke sini. Karena rumusnya begini. Ini bukan teori tapi fakta. Barang siapa yang mengejar barokah, rupiah ngikut. Barang siapa mengejar rupiah, belum tentu barokahnya dapat. Ibaratnya nanam padi, bonusnya rumput. Tapi nggak pernah kerja di nanam rumput, bonusnya padi. Betul nggak? Sama.
Makanya perintah Allah, coba kita buka sama-sama surat 28 ayat 70. Ini bukan kata saya. Allah sendiri sudah bilang, jangan sampai kita salah memberikan prioritas. 2877. Sebelah kanan paling atas. Kalau tadi ini kan sebelah kiri 2 dari atas. Ya bukan tadi, datanya bisa saya juga bisa. Cuma nggak di-expose aja ya. 2877. Sebelah kanan paling atas, apa bunyinya? Wabtagi fima ataka Allahu darul akhirah. Tapi belum titik, ada lagi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini luar biasa ya. Wabtagi, kalau bahasa kita nih sehari-hari, wabtagi itu apa? Raih. Raih. Jadi nggak bisa nunggu, harus raih. Artinya kita harus aktif. Apa yang harus diraih? Fima ataka Allahu darul akhirah. Hendaklah engkau raih kampungmu di akhirat. Berarti raih surga. Raih berkah itu harus diraih. Tapi belum titik. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Jelas ya? Berarti marotibul ayat, urutan ayat ini menggambarkan prioritas. Kenapa Allah ngomongin akhirat dulu, baru dunia? Artinya prioritas pertama ini dulu, baru ini. Diperkuat lagi surat Al-A'la ayat 15 dan 16. Sebelah kiri 4 dari atas. Apa bunyinya? Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu sementara. Akhirat ya. Jadi ya. Jadi itu one package. Di dalam berkah, di dalamnya ada rupiah. Tapi di dalam rupiah belum tentu berkah. Makanya seorang yang crazy rich belum tentu hidupnya berkah. Mereka duitnya banyak, tapi nggak bisa tidur. Mereka kenal apa yang disebut dengan penyakit insomnia, tahu ya? Apa penyakit insomnia? Susah tidur. Susah tidur. Tapi hebatnya orang Islam, ibadahnya kenceng, ya. Dengerin ceramah aja bisa ketiduran. Lo usah pakai obat tidur, terutama yang kuliah zuhur, yang mojok-mojok yang nyender, gitu. Ya. Dia bukan nyinggu, cuma nyindir nih ya. Biasanya yang nyender itu termasuk apa? Glamur, golongan lanjut umur. Jadi kita harus pahami, ya harus paham, jangan cemburu. Kenapa? Mereka itu orang-orang yang lagi uzur. Berarti manula, ya. Jadi misalnya tuanya udah banyak yang keropos, jadi kita jangan harus kasihan sama dia gitu. Akhirnya yang nyender pada maju. Oke. Ini dulu baru ini. Jadi ibaratnya begini. Dulu pernah kita belajar namanya ini dunia, ini akhirat. Jadi dunia itu bagian di dalam akhirat, kecil banget. Ngapain kita fokus yang kecil? Karena belum dapat yang gede. Mendingan fokus yang gede, otomatis yang kecil ngikut. Ibarat beli produk dapat bonus, kan nggak mungkin kita beli bonus dapat produk, kan nggak lucu. Mana ada orang mau dagang? Anda beli bonusnya, produknya saya kasih, ya rugi dia. Boncos. Beli handphone, dapatnya hard case atau dapat headset. Oke, masuk akal. Jangan sampai nanti kita jualan, dagang, beli headset, hadiahnya handphone. Wah hebat kalau begitu. Beli headset dapat hadiah handphone, mahalan handphone dapat headsetnya. Berarti kan nggak benar orang bisnis kayak gini kan? Nah, berarti kita hidupnya harus benar. Kejar yang gedenya. Apa yang gede? Akhirat. Ini ibadah. Yang kedua dunia ngikut. Tapi jangan dibikin dikotomi. Akhirat. Ke masjid mulu, gitu kan? Nggak begitu pengertiannya. Jangan kira kita di kantor ini nggak bisa bikin jadi ibadah. Bisa. Makanya ada lagunya si siapa? Bimbo tuh cakep. Ada sajadah panjang terbentang. Itu sebuah simbolik. Logikanya, kalau di depan kita ada sajadah, jujur ya, secara psikologis berasa apa? Tenang. Bisa ada tempat sujud sholat, kayaknya tenang banget kita. Tapi kata Bibo, dipanjangin sajadahnya harus sampai ke ruangan kantor kita, ruang meeting kita harus ada sajadah, seolah-olah sajadah itu kayak terus dipanjangin, sehingga perasaan tenang itu didapatkan juga di rapat, bukan hanya di musola. Jadi jangan kita merasa tenang di sini doang. Kenapa? Karena ada kesalahan. Teman-teman tidak memanjangkan sajadahnya di ruang kerjaan, tidak di ruang meeting. Akhirnya apa? Itu kan yang tenang di masjid, di musola. Di sini kita beda lagi, nggak bisa begitu. Di pasar nggak sajadah, jadi kita bebas, nggak begitu juga.
namanya sekuler, memisah-misahkan. Urusan negara serahkan pada raja, ya. Urusan ibadah serahkan pada pemuka agama. Itu nggak benar juga. Kan ada satu pendapat kata Sayyidina Ali yang bagus ya. Kezaliman itu terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tapi banyaknya orang diam yang nggak mau bertindak. Jadi sudah ada orang-orang jahat itu sudah ada sekalian kita. Tapi kezaliman itu bukan terjadi karena ada mereka, tapi apa? Diamnya orang-orang baik. Ya biarin aja. Akhirnya semua pada diam. Nah udah, gimana merajalela. Udah ya. Saya juga mau tambahkan sedikit soal rupiah ya, jangan sampai nanti salah paham. Ada kalimat yang menarik juga di sini. Kalau Anda terlahir miskin, itu nasib. Terima aja. Kalau terlahir miskin, itu nasib. Tapi kalau sampai mati tetap miskin, itu salah Anda. Siapa yang mau sampai mati kita miskin terus? Berarti harusnya berusaha berubah dari miskin menjadi kaya. Jadi kalau sampai mati pun kita tetap miskin dengan alasan orang tua saya juga miskin, ngapain saya harus kaya? Oh, nah itu yang berarti kesalahannya ada di manusia, bukan salah Tuhan. Yang pertama boleh jadi itu hak prerogatif Tuhan. Karena nggak mungkin dilahirkan semua orang itu bisa jadi kaya. Nggak semua orang bisa jadi anak presiden kan gitu. Iya kan begitu. Ya, nggak semuanya kan. Emang rezeki dia aja gitu kan. Akhirnya semua dapat privilege. Bagaimana bikin podcast yang datang tokoh-tokoh terkenal? Datangnya karena acara bagus atau karena yang undang ini anaknya presiden? Ya udah balik kan presiden gitu. Ini sekedar contoh. Kembali ke sini. Ya. Kalau kita terlahir miskin, itu nasib. Tapi kalau tetap miskin sampai mati, itu salah kita. Berarti Anda nggak ada usaha. Makanya muncullah judul tadi, kerja nggak asal kerja. Kita coba merumuskan bagaimana kerja yang nggak asal kerja. Sampai sini bisa dipahami. Udah lanjut ya. Ini saya udah di foto belum? in the slide. Saya mohon maaf, bukannya di samping tadi saya nyari, aku nggak tahu tadi pernah saya udah kasih masuk saving di foldernya. Oke, saya lupa foldernya. Nggak terlalu suka pakai PowerPoint saya. Orang yang pakai PowerPoint biasanya punya power dan punya poin. Langsung aja. PowerPoint di sini nih. Kero figure. Oke. Kero figure. Kerja yang bagaimana? Yang nggak asal kerja kan gitu. Saya kasih aja gini. Ya. Atau kita mau tambahin deh, kerja yang istimewa. So kalau saya kasih plus lain lagi konotasinya. Jadi istimewa aja lah. Ya. Kerja yang bagaimana yang bisa menjadi istimewa? Itu ada 3 rahasia yang kita bahas. Ada 3 secret number 1. The power of gratitude. Tolong dibuka surat 14 ayat 7. Sebelah kiri hingga dari atas. Ayatnya udah sangat kita kenal, populer. Cuma belum ketahuannya ya lokasi di mana kan? Pernah dengar? Isinya adalah la in syakartum La azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, ini ada hukum syarat. Kalau kamu bersyukur, berikutnya ada syarat. Tambah. La azidannakum, pasti akan ditambah, dilipat gandakan nikmat. Lamnya lam li taukid, kemudian nunnya itu tasydid, jadi 2 kali penguatan. Jadi kalau boleh terjemahkan secara bebasnya, kalau seandainya kalian bersyukur, pasti kami akan lipat gandakan. Kalau bahasa marketing, multiplier effect, akan kami lipat gandakan dia punya nikmat. Jadi bukan deret dihitung lagi ya, udah deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32, bukan 1, 2, 3, 4, itu bukan. Bahasa di Quran itu bukan begitu. Kita bersyukur 4 jadi 8. Makin bersyukur jadi 16. Makin bersyukur 32, terus begitu. Efeknya namanya multiplier effect. Pertanyaan, perasaan saya udah bersyukur, kayak gini-gini aja gitu. Perasaan. Ini yang salah di mana? Nggak mungkin yang salah itu di janji Allah kan? Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan Innallaha la yukhlifun mi'ad. Allah itu nggak pernah
melanggar janjinya nggak pernah. Kalau seorang caleg kampanye bisa aja melanggar janjinya. Kan gitu. Iya ada istilah kan begini. Dulu waktu belum dapat kursi bacanya ayat kursi. Udah dapat kursinya ayatnya lupa. Kursinya Ayat doang. kursi. Udah dapat kursinya ayatnya lupa. Loh, kok kan ngomong lagi ayatnya di dewan di senayan lupa dia udah asik kursi. Itu yang terjadi. Berarti ada yang salah di mana? Pemahaman tentang syukurnya. Jadi saya kasih footnote ya penjelasan di sini bahwa yang namanya syukur itu yang disebut the gratitude itu syukur, bahasa Inggrisnya gratitude. Syukur itu ada 5 dimensi. Masing-masing dimensi 1 jam. Jadi sekitar jam 5 sore. Gimana? PMC? Oke, siap? Transfernya ditambah. Oke. Saya singkat aja ya supaya tidak kitmanul ilm ya. Yang membimbing ilmu ya. Yang pertama adalah apresiasi. Orang itu dikatakan bersyukur kalau dia tidak pernah bosan dan lelah untuk melakukan apresiasi kepada siapa? Kalimatnya sederhana. Alhamdulillah selesai. Bu, saya dengar anaknya aja satu. Dia SMA. Oh iya, siapa? Dulu ibu. Ada yang lain sih nggak habis. Oh kita capek bimbing PR-nya, set kelas ini kelas itu. Wah aja loh yang bisa. Nah itu berarti nggak ada itu namanya berkat cabut itu. Dia udah klaim. Selamat ya, pegawai teladan di lintas harta. Oh iya, kita kerja keras, yang lain pada malas, gue di sini. Orang udah pada datang, gue udah datang. Orang udah pada pulang, gue masih di kantor. Gitu kan? Tahu main aku main game. Apresiasi. Kita ini terlalu gampang apa muji manusia, tapi pelit banget muji Allah. Jadi kalau ada orang bilang kita hebat, maka yang diucapkan pertama kali, alhamdulillah Allah kasih karunia. Kelebihan, sedikit kelebihan pada saya. Alhamdulillah. Itu boleh. Jangan kita juga akhirnya tawaduk yang salah. Interview, penerimaan pegawai baru atau manajer baru. Pak, saya mau tawaduk, saya nggak bisa apa-apa Pak. Dari dulu sekolah biasa-biasa aja Pak. Saya mah diajarin sama Ustadz suruh tawaduk Pak, rendah hati Pak. Jadi apa prestasi nggak ada? Kalau nggak ada ngapain lu ngelamar? Udah lu coret aja jadi manajer. Gimana mau jadi manajer? Gue mau cari yang bagus kok di sini. Kenapa dibilang biasa-biasa? Itu salah dulu. Gak tawaduk kayak begitu nggak benar. Maksudnya begini. Apa prestasi? Ya alhamdulillah Pak, saya ketua senat. Dari sekian ribu mahasiswa saya terpilih ketua senat BEM mahasiswa. Alhamdulillah. Dan baru terjadi di zaman saya Pak, alhamdulillah. Bikin IO itu Pak, bikin acara itu kebanyakan pada tekor Pak. Di zaman saya di mana untuk atau banyak sponsor luar biasa banyak. Ya saya sedikit menerapkan konsep bagaimana produktivitas tim. Saya bangun kepemimpinannya yang akrab, solid sama tim. Kan ini boleh kan? Tunjukkan kelebihan kita, tapi dinisbatkan kepada Allah. Bisa berapa bahasa? Ya, Bapak maunya berapa? Insya Allah Pak. Ya. Bahasa apapun saya bisa. Paling nggak saya dapatkan 6 bahasa. Itu boleh, bukan sombong. Asal didahului dengan kalimat Alhamdulillah. oleh karena itu saya punya prinsip dalam kaitan apresiasi ini. Silakan mau ikut atau tidak, saya pasal ya, ini prinsip masing-masing pribadi. Saya punya prinsip gitu. Ketika melihat ada orang baik, saya nggak akan muji setinggi langit. Kenapa? Harus kasih ada ruang sedikit. Kenapa? Kalau kita keteset, saya kena batunya. Terus bukannya dulu itu fanatik buta sama dia. Sekarang bagi dia ngomong katanya nggak boleh korupsi. Nah dia korupsi juga. Bagaimana Gus? Mati kutu saya. Padahal dulu saya fans setia. Apa istilahnya? Daihat ya. Wah itu daihat banget ya nih. Mana-mana kampanye tentang si dia. Wah dia pokoknya begini orang soleh. Ternyata enggak juga. Supaya harus ada ruang. Tapi kalau ketemu orang yang tidak cocok dengan kita, orang itu orang jahat, tetap harus ada ruang. Kenapa? Apa? Siapa tahu dia berubah. Gimana caranya Gus pelaksanaannya? Begini. Kalau ada orang baik, doakan, ya Allah, saya berdoa padamu ya Allah, semoga orang itu istiqomah dengan kebaikan. Nah, itu. Tapi kalau ketemu orang jahat, ya Allah, mudah-mudahan beliau insaf dan sadar, dia taubat, kembali ke jalan benar. Nah itu, nggak ada risiko kan kita. Makanya kalau ditanya, bos punya musuh? Nggak ada musuh kayak. Nggak ada musuh dalam hidup itu. Cuma satu, kalau saya boleh sisakan cuma satu, setan. Tapi ada musuh yang ada orang yang nggak suka sama saya, itu berarti orang itu lagi kesetanan. Mesti diruk. Iya. Nah gitu, ada setan begitu setan kuat, baik dia sama saya. Biasanya karena kesetanan, biasanya begitu.
Lihat di sini. Sebagus apapun saya, sehebat apapun seorang ustadz, habaib, nggak usah dipuji-puji berlebihan. Kalau mau dipuji, ya memang sudah ada contohnya dari Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Puji-puji lah silakan. Ada mekanismenya apa itu? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Cara memuji Nabi apa? Selawat. Perbanyak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak akan kita berikan kepada orang selain Nabi Muhammad. Allah sendiri sudah sebutkan dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Jadi mohon buat para muslimin sehebat-hebat dan sebagus-bagus sebaik apapun suami Anda, tetap harus ada ruang di mana Anda harus menerima bahwa dia bisa melakukan kesalahan. Dia adalah manusia. Pernikahan dua manusia, bukan pernikahan dengan malaikat. Begitupun sebaliknya, kita sebagai suami, sebaik apapun istri kita, sesolehah apapun istri kita, pasti tetap ada saat di mana dia itu juga punya kesalahan. Harus kita berikan kemaafan. Kan gitu. Jadi asik kalau udah begitu. Baik, lanjut. Yang kedua adalah utilisasi. Utilize, menggunakan. Dikasih nikmat, yang disebut full utilization adalah 100%. Jadi kalau Anda baru menggunakan 20%, belum bersyukur. Logis ya? Anda dikasih nikmat, terus Anda eksploitasi, Anda gunakan kalau bahasa di sosial media monetisasi. Anda punya follower, Anda nggak monetisasi, ya kan pasti nggak akan berdampak secara rupiah kan, cuannya kan nggak dapat. Tapi kalau Anda walaupun sedikit followernya, Anda monetisasi, Anda dapat duit lebih banyak dibandingkan yang follower banyak yang ngapa-ngapain gitu. Itu contoh yang paling gampang. Allah udah kasih nikmat, tapi dibiarin aja begitu, ya, tidak difungsikan dengan maksimal. Saya dulu pernah diajarin sama teman pengusaha, ya kebetulan dia Chinese. Ya. Sebelum dia jadi orang kaya, kalau dia beli kendaraan, itu hanya berpikir hanya sekadar kendaraan itu untuk gengsi, tapi apa? Multifungsi. Gue saya beli kendaraan yang bisa buat keluarga, bisa buat bisnis, bisa buat meeting, dan bisa buat taruh barang. Jadi nyari yang multifungsi, gitu. Tapi kalau dia udah dapat duit yang banyak, baru dia mulai bicara mobil mewah. Nanti maksudnya, utilisasi. Punya rumah 2, 1 dipakai, 1 nganggur. Saya kenapa? Mendingan dipakai buat majelis taklim. Itu maksud saya. Mobil 2, 1 kepake, 1 di garasi. Ketemunya seminggu sekali kalau weekend aja. Nah, setiap hari Senin sampai Jumat nggak dipakai, buat apa? Antar jemput anak pesantren, antar jemput santri misalnya. Itu lebih bermanfaat. Misalnya itu namanya utilisasi. Udah kan? Sampai sini Pak? Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah kontribusi. Ini saya contoh di saya sendiri. Saya diundang, ini true story ya. Saya diundang ceramah di Istana Negara, Jombang Presiden yang dulu. Berbarengan undangan ke Papua. Nggak main-main ke Papua, langsung di pelosok pedalaman. Yaitu suku Dani atau suku Asmat saya lupa. Coba dicoba dulu, agak khusyuk dulu. Ya. Bukan insomnia, agak khusyuk. Jadi beliau ini kalau di tingkatan ibadah udah sampai ke tingkat ma'rifat. Ma'rifat. Gus Dur itu kalau mimpin rapat nggak pernah dengar dia. Tentu kesimpulannya benar gitu. Itu canggih. Ini udah kelas tinggi beliau, ilmunya udah. Kan kalau kita bisa syariat, ada syariat, ada hakikat, kontra. Ini ma'rifat ya. Ma'rifat tingkat tinggi. Nah, itu tadi kontribusi. Kalau bicara kontribusi, mana yang saya pilih? Bukan saya sosokan ya. Ya logikanya kalau kita bicara amplop ya, pasti bicara yang Istana Negara. Satu masalah popularitas, yang makin dikenal, ya banyak akses pejabat di sana. Tapi kenapa saya memilih Papua? Bukan saya mau sosokan, bukan. Padahal justru ke Papua itu, saya harus mengeluarkan biaya tiket. Logikanya. Ya. Kenapa? Karena di sana saya punya kontribusi yang maksimal. Karena kalau diundang di Istana Negara banyak pilihan ya, banyak alternatif. Tapi yang mau ke Papua, apalagi modal sendiri kan jarang kan. Berarti sana kan langka. Ini manusia langka yang bisa datang ke sini gitu. Buat saya itu bernilai. Mereka menyambut saya itu luar biasa. Tapi kalau di sana biasa aja Ustaz biasa. Gitu.
Dia saya, apa hadiahnya? Subhanallah. Itu menjadi satu nilai yang sangat luar biasa. Kami bisa mengislamkan satu kampung. Masya Jadi Allah. kepala sukunya kita islamkan, habis itu kita manfaatkan kepala suku untuk menyampaikan pada anak buahnya. Di sana kan begitu. Apa kata komandan? Kepala sukunya muslim, semuanya kan muslim. Kita sadatan rame-rame. Subhanallah. Giliran follow up yang repot kita kan. Ngajarin mereka pakai baju susahnya minta ampun, Masya Allah. Tidur masih mau babi juga gitu. Susah. Dikasih sendal dibuang gitu. Anaknya kayak gitu. Oke. Kontribusi. Itu saya masuk kontribusi. Saya udah undang seminar, suruh ngisi di fakultas, ngisi di jurusan atau ngisi di universitas. Saya pilih universitas. Kenapa? Kontribusi saya dari universitas. Suruh ngisi seminar, yang satu ada 3 panelis, saya salah satunya, yang satu lagi pembicara tunggal. Nah, saya pembicara tunggal. Kenapa? Pahala saya borong. Pahalanya saya borong. Nah, kalau 3 kan bagi 3. Ya, amplopnya juga bertiga kan. Kalau ini kan udah rupiah dapat, berkahnya udah maksimal kan gitu. Ya, saya ambil yang begitu. Nah, ini masuk kontribusi. Yang keempat adalah distribusi. Kalau kita hidup atau kita kerja di kantor ini cuma bikin manfaat buat perusahaan, itu mah biasa. Tapi kalau Anda bekerja sebagai pegawai di lintas harta, tapi Anda bisa memberikan manfaat buat orang di luar kantor ini, misalnya bantu anak yatim, ya kan, bantu orang miskin, ya, panti asuhan, itu kan. Berarti rupanya kerjaan Anda bukan hanya untuk kepada perusahaan. Distribusinya jauh lebih luas. Apalagi sampai bisa ngirim dana ke Palestina. Ini udah luar negeri, bicara di luar negeri nih. Kemarin saya diundang berikan tausiah di sebuah komunitas namanya Aperti dan RMI, Rental Muslim Indonesia, Asosiasi Pengusaha Rental Tenda Indonesia. Jadi semua wedding organizer yang punya tenda, yang punya sosial itu ada di situ, kumpul semua bos-bos. On the spot langsung mereka keluarin 100 juta. Padahal sebenarnya mikirin kantornya aja mungkin masih udah pusing nih, tapi dia mau bela-belain buat bantu orang yang ada di luar negeri, saudara kita di Palestina. Nah, itu namanya distribusi. Terakhir, implikasi. Pilihlah suatu project yang memberikan dampak yang signifikan. Hari ini terjemahan money politik adalah bagi-bagi duit Chestnut Class. Jangan lupa ambil saya yang mau coblos seperti ini, itu kuno, tradisional. Tapi akan jauh lebih bermakna ketika datang di sebuah kampung, Pak Gus, tolong dibantu. Kenapa? Kita udah kering 3 bulan. Oke, kita cari timnya, cari berapa titik yang bisa dibor. Hasilnya apa Pak? 7 titik dibor keluar sumur air. Itu bermanfaat Pak. Memang sama-sama keluar duit, tapi bedanya yang pertama habis hilang kan, dan dikasih udah selesai. Tapi yang ini bisa jadi apa? Amal jariah. Kita udah meninggalkan kampung itu masih tetap pahala selama itu masih dipakai, pahala masih ngalir ke kita. Itu yang disebut signifikan. Nah ini silakan direnungkan Pak. Kenapa belum jadi multiplier syukurnya kita? Boleh jadi ada sampingan di sini salah satu ini. Kita pelit dalam apresiasi sama Tuhan, kemudian kita minimalis dalam melakukan penggunaan nikmat, kemudian kontribusinya juga terbatas, distribusinya juga sempit, kemudian implikasinya nggak signifikan. Mau dapat iman yang besar, banyak, ya ini kebalikannya. Banyak-banyakin muji Allah, kemudian yang kedua, gunakan secara optimal, kemudian kontribusi secara luas, distribusi secara lebar, kemudian implikasi secara signifikan. Udah dapat. Udah sebab akibat otomatis, nggak usah ditagih. Tuhan udah tahu, Allah udah tahu, nggak usah ditagih, udah pasti. Kalau kita masih ini naik semua nih, increase semua, udah pasti di mana naik otomatis. Itu sebab akibat. Clear ya? Ini yang pertama. Kerja nggak asal kerja, masukin unsur syukur. Kita terima gaji hari ini, bulan ini berapa? Syukur. Dengan uang sekian juta per bulan. Oke, buat sisihin buat keluarga, buat pendidikan, buat kesehatan, ya, buat investasi, buat entertain, buat belajar, itu udah mulai pos-posnya. Nah untuk investasi ini bagaimana caranya bisa dikembangkan? Misalnya income-nya 15 juta per bulan, bisa dimanfaatkan 10% dari itu adalah untuk investasi, misalnya 1,5 juta, ya kan? 1,5 juta dikirim
dengan modal 1,5 juta dan jadi 15 juta kedua, Pak. Itu rumusnya. Sederhana, kita mau usah teknologis yang susah-susah ya. Pikirkan satu cara dan strategi dengan modal aset 1,5 juta bikin jadi 15 juta kedua. Jadi bulan kedua kita sebenarnya bukan jadi 15 juta, kita udah tambah 30 juta. Hasil pengembang biakan modal 1,5 jadi 15 juta. Dapatnya 30 kan? 10%-nya berapa? 3 juta. Pikirin gimana cara 3 juta jadi 30 juta. Bulan ketiga terimanya 45 juta, betul. 30 juta tambah 15. Jadi makin lama aset kita makin berkembang. Bagaimana Belgana itu ada workshopnya. Oke. Silahkan nanti kalau mau di follow up ya. Buka usaha langsung laris. Itu ada tekniknya. Oke. Ada jampi-jampinya. Itu. Ada rahasianya. Oke, yang kedua adalah secret nomor 2. Ini ada di Quran surat 67 ayat kedua, sebelah kanan, 2 dari atas. The power of productivity. Productivity. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tolong digarisbawahi. Tidaklah Allah menciptakan mati dan hidup kecuali untuk menguji kalian siapa yang paling ahsanu amal. Paling apa? Paling baik amalnya. Ayat ini tidak berbunyi aksaru amala. Bukan yang paling banyak amalnya, maaf. Bukan yang paling besar amalnya. Yang dilihat Allah itu adalah yang paling baik. Berarti bicara bukan soal kuantitatif tapi kualitatif. Di sini kita harus berpikir yang namanya kerja cerdas. Daripada kita ngeluarin energi 100 cuma dapat 10, mendingan kita ngeluarin energi cuma 10 dapatnya 1000. Ada ilmunya. Bahkan Allah sudah bikin semacam grade. Di grade 1, grade 2, grade 3. Itu ada di surat Al-Anfal. Kita ayat 60-an ya. 50 atau 60 ya. Saya ingat posisi itu sebelah kanan 2 dari atas. Bunyi begitu. Dalam kondisi kuat, rasio kamu itu 1 banding 10. Ya, grade 1 itu 1 banding 10. Satunya orang beriman setara dengan 10 orang kafir. Ibaratnya sekarang di Palestina, 1 orang pejuang Hamas itu setara dengan 10 tentara Israel. Jadi untuk menghancurkan Israel itu nggak perlu banyak-banyak pasukan. Kenapa? Karena 1 orang di Hamas saja nilai 10. Jadi untuk hancurin 1000 orang Israel dibutuhkan berapa? Cuma 100 orang. Nanti pasti. Karena kualitas mereka ada 10. Grade kedua, 1 banding 2. 1 orang beriman setara dengan 2 orang kafir. Yang ketiga, standar 1 banding 1. 1 orang beriman setara dengan 1 orang kafir. Hari ini di Indonesia, kalau kita bicara perspektif ekonomi, yang menguasai ekonomi kita siapa? 60-70%. Muslim? Bukan. Jumlah mereka sedikit Pak, nggak sampai ratusan. Yang dikuasai jutaan. Berarti ini tekor ya kita ya. Boro-boro 1 banding 1. Yang ada apa? 1000 orang kita sama dengan 1 mereka. Bahkan masih kurang lagi kan. 1 juta kita baru bisa nandingin 1 orang mereka. Hari ini saya belum menemukan di Indonesia ada yang disebut dengan tingkatan konglomerat, belum ada. Jangan dihitung crazy rich. Crazy rich itu adalah hanya bentuk flexing. Hati-hati. Orang-orang yang disebut crazy rich itu adalah boleh jadi mereka di belakangnya ada bohir. Gini, saya bos mafia narkoba. Perputaran dana saya 100 triliun. Saya udah nguasain nih segitiga di Birma, kemudian Meksiko itu udah kuasain. Saya perlu uang, aset cash di Indonesia yang liquid. Saya nggak bisa taruh duit itu, karena warning dari BI akan keluar. Ini orang ngirim duit 100 triliun, gila siapa nih? Gitu kan? Masih ketahuan. Saya harus punya proxy saya. Saya cari orang yang taat sama kita. Dia pengen kaya, pengen nama. Sayanya nggak usah terkenal Pak. Nggak terkenal. Itu duit boleh diaku buat punya Anda, tapi hati-hati, Anda macam-macam, Anda mati. Oke, deal.
status uang itu bukan punya dia sebenarnya, tapi di dalam notarisnya itu punya dia seolah proxy. Mulai deh beli mobil mewah. Karena kan yang paling mungkin adalah diberikan aset, Pak. Kalau duit cash ini berat, Pak. Jadi pernah dengar istilah apa? Black card. Pernah dengar black card? Jadi sebuah kartu kredit yang jumlahnya unlimited. Dan itu bank ngeluarin khusus untuk orang-orang tertentu yang limitnya tidak terbatas. Ini kemarin saya lagi ngurusin dari Pantai Gading. Jumlah yang mau digesek itu adalah 10 triliun. Gesek. Tapi bukan seperti mesin EDC yang sekarang. Ada mesinnya sendiri, Pak. Dan di black card itu ada expirednya bukan 5 tahun mulai kayak kredit, enggak, dia terbentuk. Dia kadang cuma 3 bulan, 2 bulan. Itu mati harus diaktifkan lagi, kontak lagi ke bank yang mengeluarkan isu. Bawa ke Indonesia, orang itu bawa kartunya, dicocokkan sama visanya. Kemudian nanti ada yang punya mesinnya. Mesinnya punya otoritas. Ya, nanti disaksikan oleh pihak yang punya otorisasi. Dari intelijen, kemudian kepolisian, kemudian juga dari perbankan. Digesek, betul bisa, ada duitnya. Cuma begitu digesek ini harus ada ininya, kompensasinya, underlying project. Mau yang digesek 10 triliun, harus apa? Punya proyek infrastruktur yang nilainya 10 triliun. Baru digesek. Kenapa? Karena untuk itu. Kalau nggak dibuatin underlying project, dia kata Pak cuci uang. Menilai, jangan narkoba apa? Radikal teroris repot. Itu. Jadi balik lagi. Rahasia yang kedua adalah untuk kita kerja. Kerja yang disebut kerja istimewa itu kerja yang produktif. Produktif itu apa? Kuncinya ada 3C. C1, komitmen. Saya nggak percaya muncul sebuah produktivitas tanpa dilandasi dengan komitmen. Itu nggak Pak? Nggak bisa. Kalau orang nggak punya komitmen, kemungkinannya malas. Nah kalau malas bagaimana? Ini kan malas itu antitesis daripada produktivitas. Bagaimana mau produktif kalau dimalas? Berarti yang harus dirubah apa? Dari malasnya itu harus dirubah menjadi semangat. Jadi supaya kita bisa kerja dengan semangat di lintas harta, komitmennya harus ditingkatkan dulu. Motivation is not everything, but everything start from motivation. Motivasi bukan segala-galanya, tapi motivasi. Segala satu dibuat dari motivasi. Dalam bahasa ibadah, motivasi adalah niat. Boleh nggak ibadah nggak pakai niat? Nggak boleh, harus ada niat. Walaupun ada yang diucapkan, ada simpan dalam hati, itu dua-duanya benar. Innamal a'malu binniyat, kan gitu. Oke, satu komitmen. Bukan komat amit. Komitmen. Oke. Yang kedua adalah kompetensi. Bisa orang produktif nggak punya keahlian? Nggak bisa. Orang nggak punya kemampuan mengukir, suruh ngukir atau suruh mahat, patungnya nggak bisa. Nggak punya kemampuan masak, suruh bikin restoran gitu, nggak bisa. Bikin menu-menu yang menarik, nggak bisa. Itu hanya orang yang punya kompetensi yang bisa melakukan. Oke. Yang ketiga apa? Kolaborasi. Karena spirit Islam itu bukan individual, tapi kolektif. Buktinya apa, Gus? Ya ayyuhalladzina amanu. Kata-kata orang beriman nggak pernah bentuknya adalah tunggal, benar? Amanu itu bentuk jamak, berarti lebih dari satu kan? Hai orang-orang, namanya orang-orang beriman. Nggak satu dong, kalau orang beriman satu orang beriman. Ini orang-orang beriman, berarti lebih dari satu. Dalam konteks fikih, terutama sholat, orang beribadah sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian, betul? Berapa ganjarannya? 20. Oke, kita punya rumus baru sekarang. Di rumus matematik 1 ditambah 1 memang 2. Nih. Di dalam rumus dagang 1 tambah 1 sama dengan 11. Nih, 11 kan? Oke. Di dalam konsep Islam 1 tambah 1 27. Ini orang sholat Allah Akbar. Tiba-tiba ditepuk daunnya, bahunya. Berubah nggak statusnya? Wah, berarti depan imam baru makmum. Pahalanya langsung naik 27 kali lipat. Jangan. Nggak ada Pak di rumus matematik. Cuma ada di Islam. Nah, saya lagi mikir, pegawai lintas harta berapa total semua? Soal abrok semua berapa dihitung dah? 1000, 2000, ada? Anggaplah 1500. Kalau spirit jamaah itu benar-benar bisa dibentuk ya, nggak usah semuanya, 1000 aja. Produktivitasnya kali 27. Tinggal dirupiahkan aja Pak. Berapa revenue, berapa profitnya? Wih, ngeri. Berapa proyek yang bisa dikerjakan? Ya kelihatannya peluangnya sedikit tapi kok omsetnya gede ya? Ya itu tadi. Karena mereka menerapkan konsep berjamaah, kolaborasi. Itu yang dapat produktivitas. Jadi kalau masih modelnya
One man show nggak bakal jalan konsepnya. Itu bukan produk. Kalau one man show itu nggak disebut produk. Sekarang udah nggak zamannya Superman. Superman itu nggak panas, pakai helmnya di luar. Makanya dari Superman ketiga kan nggak laku. Akhirnya diganti judulnya Man of Steel. Laku lagi, kenapa? Superman itu tobat. Kenapa? Pakai helmnya di luar. Di dalam. Tadinya di luar, di dalam. Oh dia manusia biasa. Baru orang nonton lagi. Coba nanti Man of Steel kan ya pemainnya tuh Superman juga. Cuma sisi manusiawi yang lebih tonjolkan, bukan pada sisi hero-nya. Orang pada nonton malah pada penasaran. Nah, gitu jadi begini. Oh pada nonton. Oke. Terakhir, secret nomor 3. Ini ada di surat Al-Insyirah 104 ayat 5 dan 6. Apa itu? Itu bicara tentang the power. Tentang apa? Insyirah saya tahu sih. Tentang apa? Alam Nasr. Oh iya. Tentang apa? Lupa. Mindset. Nama Abu Sri. Nah artinya Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini menarik. Usri itu kesulitan, yusra kemudahan. Tapi antara kedua kata itu diapit dengan satu kata penghubung ma'ah. Bukan wa. Bukan ba'da. Jadi bukan bunyinya inna ma'al usri. Inna ba'dal usri yusra. Bukan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Ini selama ini kan kita kaum muslimin kebanyakan memahaminya ayat itu adalah setelah ada kesulitan ada kemudahan. Salah. bersamaan. Ayatnya nggak begitu bunyinya. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau memang itu maksudnya ayatnya begitu, kalimatnya masih beda. Inna ba'dal usri yusra. Itu benar. Tapi di sini inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan Bersama. ada kemudahan. Maksudnya apa, Gus? Oh, berarti Allah sudah mendesain di setiap kesulitan sudah ada solusi di dalamnya, Pak. Tinggal apa? Tinggal kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Mindsetnya harus benar. COVID. Kalau yang lihat COVID, betapa kejamnya COVID, begitu banyak orang yang tewas. Ya. Bahkan kita sebagai keluarga aja untuk nengoknya nggak dikasih. Kok kuburannya juga mesti, pakaian mesti pakaian yang serba tertutup. Ribet banget, menderita banget ya. Negatif kan? Tapi tidak buat seorang yang bernama Eric Yuan. Tahu siapa Eric Yuan? 7 tahun dia bikin proposal, nawarin ke investor, nggak ada yang mau terima konsep dia. Setelah COVID, malah dia bisa untung 6,7 triliun. Siapa Eric Yuan? Yang punya Zoom. Yang bikin Zoom. Zoom itu udah ditawarin Pak investor sebelum COVID, cuma nggak laku. Begitu setelah COVID, orang nggak ada yang bisa ketemu fisik. Kan semua pada pakai online kan? Zoom yang dipakai. Padahal ada Google Meet, ada Teams dari Microsoft. Kenapa nggak dipakai? Karena Zoom lebih praktis, simple. Bahkan pertemuan kepala negara pun pakai Zoom. Dia lagi tidur, Zoomnya dikit ini pakai Zoom ya? Oh Teams ya. Salah lagi deh. Dia lagi tidur, Zoomnya dipakai kan. Kalau yang istilahnya tidak terbatas jumlahnya dan jamnya kan biasanya berbayar kan ya, yang premium kan. Kalau yang 45 menit nanti ya berarti gratisan untuk kawan. Masa orang kantor lebih gratis. Ini lebih gratis, untuk korporat lebih gratis. Dia tidur, selama dipakai itu Zoom, duitnya ngalir ke dia. Dia lagi dia santai aja. Dia terus dolar masuk aja ke rekening dia. Mindset. Itu juga disebutkan Allah di dalam Quran surat Al-Imran 3:192 sebelah kiri paling atas. Apa bunyinya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Berarti kesulitan pun pasti juga ada maksudnya. Jadi saya nggak pernah pesimis. Sementara banyak pengamat politik yang sudah mulai pesimis dengan kondisi perpolitikan Indonesia, saya malah melihat dari sisi yang positif. Mindset kuncinya. Di balik ya, bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Kita ambil pada solusi. Ya, waduh udah lewat nih. Mindset itu kunci. Ada lanjutan lagi 2 lagi. Mindset benar, maka yang kedua adalah aset.
Dengan mindset yang benar, barulah kita tata kelola aset. Kalau sudah bisa menata kelola aset itu dengan baik, baru ujungnya adalah omset. Jadi omset itu bukan yang harus dikejar. Salah besar kalau kita bisnis ngejar omset. Salah apa? Benahi mindset. Saya kalau ngajarin UMKM, ngajarin di workshop bisnis, baik itu yang startup, speed up ataupun scale up, itu selalu bicara mulai ini dulu. Benahi mindset Anda. Kalau udah benahi mindset Anda, itu modal Anda untuk mengelola aset. Kalau aset terkelola dengan baik, otomatis omset datang. Jadi omset itu bukan akibat ya, dia akibat, bukan satu yang harus dikejar. Otomatis. Ini omsetnya berapa? Enggak begitu, mindsetnya benar ini. Oke? Jadi kerja pun kita juga harus punya mindset yang benar, kesyukuran yang maksimal, produktivitas yang maksimal, kemudian mindset yang juga benar. Itu saja dari saya kembalikan kepada MC kita tanya jawab. Masih ada waktu 5 menit.